Aman. Ini makeup total nggak? 3, kamera 3, prompternya belum dinyalain. Gua ganti tadi yang merah, ini banget. Oh. Bahannya kan kayak gitu ya. Ini agak gelap, ini juga bahannya gini. Ini udah mulai. Lagi proses loading. Udah aman. Ini gimana sih? Jangan pakai bahan begini napatin. Kayaknya bukan ini. Iya makanya gua ganti. Tadi tuh merah banget, merah membara. Sama aja bahannya. Malah lebih parah. Ini ada di mana? Backup. Ini backup, heeh. Mata lu ke samping. Sekali lagi, Pram. Thank you, Pram. Unjuk rasa mahasiswa UINHAS Jember yang digelar di halaman kampus berlangsung ricuh. Mahasiswa terlibat bentrok dengan petugas keamanan kampus yang berjaga saat mahasiswa menggelar aksi. Bentrokan terjadi saat mahasiswa memaksa bertemu rektor dihalangi oleh pihak keamanan. Sejumlah rekan mahasiswa lainnya dan petugas berupaya menenangkan mahasiswa yang terpancing emosi. Aksi ini digelar mahasiswa untuk meminta keringanan uang kuliah tunggal atau UKT yang dibebankan oleh pihak kampus kepada mahasiswa. Semua mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT di masa pandemi mendapatkan keringanan sebanyak 45%. Tapi ternyata 3.000 berkas yang masuk ke rektorat hanya 500 sekian. Tidak sampai 1 bulan itu kami mengeluarkan 2 SK. Pertama adalah banding UKT, yang kedua adalah keringanan UKT. Bedanya kalau banding UKT adalah selama menjadi mahasiswa, tapi kalau ini adalah fasilitas sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Aksi mahasiswa kembali berjalan tertib sambil diisi dengan teatrikal di halaman kampus. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Delapan santri yang tewas dalam kebakaran di pesantren Miftahul Khairul telah teridentifikasi. Penertiban bangunan liar di atas fasilitas umum di Kota Padang ricuh. $61 ton minyak goreng curah ditimbun di Makassar. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Pram Senjaya dan rekan saya Lovian Adian kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ali Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi pemirsa, redaksi kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan seperti biasa, informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Lovian Adian. Halo Lovi, ada informasi apa saja di Ali Siang kali ini? Baik, terima kasih Pram dan juga pemirsa. Hari ini kami awali informasi dari Ibu Kota. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Lodan Raya Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Meski tak berlangsung lama, tawuran sangat meresahkan warga dan pengguna jalan. Kawasan Jalan Lodan Raya Ancol, Jakarta Utara berubah menjadi arena tawuran antara 2 kelompok remaja. Kedua kubu saling serang dengan kayu, besi, hingga senjata tajam. Ironisnya, tawuran juga diikuti anak-anak di bawah umur. Tawuran tak berlangsung lama setelah salah satu kelompok mundur dan kabur.
Tawuran ini sempat membuat pengguna jalan ketakutan dan resah. Dia bawa barang gitu. Ada sajamnya juga tadi, Bang? Kayaknya ada anak sononya loh. Anak yang dari arah barat, itu barat. Itu anak kecil, Bang? Ya nanggung sih anak nanggung, bukan anak kecil juga. Oh, ada remaja juga ya? Ada. Ngeri nggak sih, Bang? Gitu, Bang? Kalau dibilang mah ngeri ya ngeri. Berbahaya buat yang pakai yang jalan. Warga berharap tawuran yang kerap berulang di tempat ini bisa ditangani pihak berwajib sehingga tak terus meresahkan warga. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. 4 remaja pelaku balap liar yang aksinya viral di media sosial berhasil diringkus polisi. Dari keempat pelaku, salah satunya bertugas untuk mencari lawan dengan taruhan uang. Inilah aksi balap liar yang dilakukan sejumlah pemuda di Jalan Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa dini hari. Aksi nekat para remaja yang beradu cepat di jalan umum ini sempat viral di media sosial. Tak berselang lama, tim patroli presisi Polres Jakarta Selatan yang menerima laporan langsung mengejar para pelaku. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan 4 remaja yang diduga pelaku balap liar. Dari keempat remaja yang diamankan, 1 diantaranya merupakan calo yang bertugas mencari lawan untuk diajak balap liar dengan sistem taruhan uang. Di situ kami temukan bukti bahwasanya pemuda tersebut telah melakukan balap liar di Jalan FedEx Pondok Indah, Kebayoran Lama. Pemuda yang kami amankan tersebut mengakui bahwasanya dia itu adalah sebagai calo. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, keempat pelaku beserta kendaraannya dibawa petugas ke Polsek Kebayoran Lama. Petugas mengimbau masyarakat agar melapor jika mendapati adanya aksi balap liar di lingkungan mereka. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan sepi, seorang pria pengendara sepeda motor terluka parah usai menabrak mobil di Durensawit, Jakarta Timur, Selasa dini hari. Selain sepeda motor, mobil yang dikendarai seorang wanita tersebut juga rusak. Sepeda motor dengan nomor polisi B5282THA yang dikendarai seorang pria ini rusak parah usai menabrak sebuah mobil di Jalan R. Sukamto, Durensawit, Jakarta Timur, Selasa dini hari ini. Menurut warga, di jalan yang sepi, pengendara motor melaju kencang dari arah Pondok Kopi menuju Buaran dan tidak bisa menghindari ketika sebuah mobil memutar balik. Pengendara pun terpental dari motor dan terluka parah. Mobil yang ditabrak pecah kaca bagian depan dan pintu sebelah kiri. Tetapi wanita pengemudi mobil tidak terluka. Ini motor ini emang di belakang saya, Bang. Nah, gue ngambil ke kanan. Cuman posisi mobil emang dari sana emang pelan. Tiba-tiba nih motor emang ada sudah di trotoar ini nih, ngambilnya nih sebelah kanan ini. Tuh mobil palanya dia keluar, diantem sama dia, ditabrak. Sementara itu pengemudi motor terluka parah di bagian kepala dan kaki langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan untuk kepentingan penyelidikan, sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan diamankan petugas Satlantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kurang dari 24 jam, 3 orang pelaku pengeroyokan brutal terhadap pengunjung kafe kawasan Padalarang, Bandung Barat diringkus polisi. Terungkap motif pelaku dipicu dendam akibat unggahan status di media sosial. Kurang dari 24 jam, jajaran Polres Cimahi berhasil meringkus 3 pelaku pengeroyokan pengunjung kafe di kawasan Padalarang, Bandung Barat. Ketiga pelaku diringkus di rumah masing-masing. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku menganiaya pengunjung dipicu dendam lama dan rasa tidak suka atas unggahan status korban di media sosial. Timnya instruksi pada Kapolsek dan beserta Kasat Serse langsung bergerak cepat untuk melakukan pengungkapan. Dan akhirnya pada malamnya kasusnya bisa terungkap, para tersangka bisa diamankan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 7 tahun penjara. Sebelumnya, aksi penyerangan sejumlah pemuda terhadap pengunjung sebuah kafe di kawasan Padalarang, Bandung Barat terekam kamera pengawas. Tanpa sebab yang jelas, salah satu pelaku memukuli sejumlah pengunjung, termasuk yang berusaha memisahkan. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Dua orang pria terlibat cekcok dan adu senjata tajam di Jalan Raya Raden Saleh, wilayah Karangtengah, Kota Tangerang. Aksi keduanya viral di media sosial dan akhirnya kepolisian Polsek Ciledug turun tangan. Beginilah aksi cekcok adu mulut dua pria di Jalan Raden Saleh, Karangtengah, Kota Tangerang yang viral di media sosial. Dalam rekaman video amatir, keduanya pun saling membawa senjata tajam saat percekcokan terjadi. Warga sekitar lokasi kejadian tentu menjadi takut. Pertengkaran ini karena masalah salah paham. Beruntung saat kejadian tidak memakan korban jiwa karena berhasil dilerai warga setempat. Iya. Untuk yang videoin pun juga bukan dari pihak warga kita juga, bukan dari pihak kita, mungkin ada orang lain. Soal itu kejadian pun persis dari video yang viral pun juga ada terjadi baku hantam tapi dengan menggunakan sajam gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Itu Ya, orang mana dari, sih, Bang? Orang mana sih? Kalau orangnya saya nggak tahu, soalnya saya nggak kenal ya. Bukan warga sini juga mungkinan, bahasanya pun juga saya nggak tahu. Tim kepolisian juga membenarkan atas peristiwa perkelahian dua pria ini. Untuk motifnya masih dalam proses penyelidikan. Ketika kita datang ke lokasi, kejadian sudah tidak ada dan situasi sudah kondusif. Ada laporan Sampai saat ini kita belum terima laporan dan kami akan tetap melakukan pendalaman terhadap kasus yang dimaksud. Warga berharap pihak kepolisian Polsek Ciledug memberi tindakan tegas bagi warga yang membuat aksi onar. Dari Tangerang, Sukron, iNews melaporkan. Sopir truk se-Jawa Timur melakukan aksi demo terkait protes aturan overdimensi dan overload. Dengan membawa truknya, ratusan pengemudi truk ini konvoi menuju ke kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Surabaya yang menyebabkan kemacetan di sepanjang jalur Krian menuju Surabaya. Truk-truk ini berjajar bukan berniat untuk parkir, tetapi para sopirnya melakukan aksi protes menolak pemberlakuan aturan overdimensi dan overload yang dinilai merugikan pengemudi. Sambil membawa kendaraan truknya, ratusan pengemudi truk ini melakukan aksi demo konvoi menuju kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Surabaya. Lebih dari 150 unit truk, baik jenis truk engkel hingga truk tronton, melakukan aksi konvoi menuju kota Surabaya. Akibat aturan baru ini, banyak dari pengemudi truk yang terkena razia dan ditindak oleh petugas lapangan. Disub melarang kita untuk bikin odol, tapi belum dikasih ketentuan tahun berapa yang boleh odol atau tahun berapa yang nggak boleh odol gitu, Pak. Terus ini sasarannya kemana nanti ini? Sasaran utama kita ke kantor Disub dulu ya. Kalau kantor Disub kita belum bisa menemui, kita langsung ke orang pertama Jawa Timur. Mereka berangkat mulai dari kawasan Jemundo Taman, Sidoarjo, menuju Surabaya, yang menyebabkan arus lalu lintas panjang jalur Krian menuju Surabaya lumpuh macet total sekitar 1 jam. Dari Sidoarjo, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tak terima terjaring razia tertib masker, seorang sopir mikrolet naik pitam dan mencoba kabur hingga nekat nyaris menabrak petugas Satpol PP di Jalan Percetakan Negara 2, Johar Baru, Jakarta Pusat. Petugas Satpol PP berusaha menghadang sebuah mikrolet yang mencoba kabur saat terjaring razia tertib masker di Jalan Percetakan Negara 2, Johar Baru, Jakarta Pusat. Sopir yang bersikeras tetap mencoba kabur terus menginjak pedal gas hingga nyaris menabrak petugas. Emosi yang kian tak terkendali membuat kemarahan petugas ikut terpancing. Akibatnya, aksi adu mulut tidak terhindarkan. Meski pada akhirnya bersedia keluar dari kendaraannya, namun sopir mikrolet M35 jurusan Senen Kampung Melayu ini seketika naik pitam, menolak dibawa ke posko penindakan. Rokok kan baru saya nyalain, Pak, bukan dikit doang di sini. Kenapa? Saya dari sana kan ada penjaga. Waduh, nyalain di sini ketangkap. Tapi kan di jalan nggak boleh ngerokok, Pak, apalagi bawa penumpang. Ada undang-undang, Pak, belum ada. Mana? Coba undang-undangnya saya lihat dulu. Supir mikrolet itu tidak menggunakan masker dengan sempurna dan sekaligus juga sambil merokok. Sedangkan di belakangnya itu ada penumpang. Nah, itu kan membayar sekali. Pada razia kali ini lebih dari 30 pelanggar berhasil ditindak dan diberikan sanksi sosial menyapu jalan.
Rencananya razia serupa akan terus digelar hingga pandemi COVID-19 berakhir. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang ibu di Manokwari, Papua Barat ditemukan tewas gantung diri, sementara dua anaknya yang masih berusia 5 dan 3 tahun ditemukan tewas terapung di laut di pesisir pantai BLK Manokwari. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Penemuan perempuan berinisial RH berusia 41 tahun ditemukan warga gantung diri, sementara kedua anaknya PF, perempuan berusia 5 tahun dan adiknya AS, anak laki-laki berusia 3 tahun, ditemukan tewas terapung di laut tepatnya di pesisir pantai BLK Manokwari. Tim kepolisian masih melakukan pengembangan penyelidikan berdasarkan keterangan dari anak korban yang berinisial A berusia 8 tahun yang tidak ikut dalam peristiwa ini. Menurut A, ayah ibunya kerap bertengkar. Yang mana A ini yang memberikan kesaksian sementara perihal tragedi bunuh diri ibunya sendiri, yang mana berdasarkan keterangan dari si A ini, kalau misal ibunya itu membawa anak-anaknya ke pantai BLK untuk melaksanakan bunuh diri tersebut. Tetapi kan kita masih belum tahu hasil visum dari Rumah Sakit Angkatan Lautnya seperti apa, yang bisa menentukan dia bunuh diri, real bunuh diri atau murni bunuh diri itu kan dari hasil visum. Kalau memang hasil visumnya tidak ada unsur-unsur murni bunuh diri, kita akan dalami lagi. Menurut pengakuan A, Senin pagi jam 4 waktu Indonesia Tengah, ibunya membangunkan A dan kedua adiknya untuk pergi ke arah pantai BLK. Namun yang bersangkutan tidak menyadari bahwa akan terjadi tragedi dugaan bunuh diri ini. Sementara itu, Ketua Ikatan Kerukunan Maluku Utara, Kabupaten Manokwari, Hasmidin mengimbau kepada masyarakat Kerukunan Maluku Utara di Manokwari agar tidak boleh terpengaruh dengan isu-isu lainnya dan mempercayakan proses penyelidikan kepolisian. Jadi prosesnya itu kita percayakan ke polisi, sampai di mana prosesnya kita ikuti dulu. Nanti berkembang seperti apa, di situ kita percayakan semua kepada kepolisian. Supaya ini, karena ini tanggung jawabnya polisi, bukan tanggung jawab siapa-siapa. Ketiga jenazah telah disemayamkan dan langsung diambil alih keluarga besar Maluku Utara. Dari Papua Barat, Manokwari, Rahman Adrian Kairupan, iNews melaporkan. Penertiban bangunan liar diwarnai kericuhan. Sejumlah emak-emak protes menolak digusur petugas. Selengkapnya bersama rekan saya Pram Sunjaya sesaat lagi.